Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langit Jiwa, tempat untuk hati yang lelah dan jiwa yang rindu pulang kepada Rabb-Nya. Di sini kita belajar kembali mengingat untuk apa kita hidup dan kepada siapa kita akan pulang. Hidup ini seringkali membawa manusia jauh dari dirinya sendiri. Kita sibuk mengejar masa depan, sibuk memperbaiki penampilan, sibuk membuktikan sesuatu kepada dunia, sampai akhirnya kita lupa bertanya, siapa sebenarnya aku? Pertanyaan ini ringan, tetapi jawabannya mampu mengguncang hati. Karena di balik setiap langkah manusia terdapat identitas terdalam yang selama ini sering terabaikan, jati diri sebagai hamba Allah. Manusia tercipta dari tanah yang hina, tetapi dimuliakan dengan ruh yang Allah tiupkan. Namun kemuliaan itu tidak otomatis terlihat, sebab ia membutuhkan pencarian, muhasabah, dan kesadaran yang tulus. Banyak manusia hidup selama puluhan tahun tanpa pernah benar-benar mengenal siapa dirinya. Mereka tahu apa yang dunia inginkan, tetapi tidak tahu apa yang Allah kehendaki. Lalu ketika hidup mulai terasa berat, ketika hati mulai gelisah, ketika dunia tidak lagi terasa cukup, saat itulah manusia biasanya mulai mencari. Mereka menyadari bahwa ada kekosongan yang tidak bisa dipenuhi harta, validasi, atau pencapaian. Kekosongan itu hanya bisa diisi oleh satu hal, kembali kepada identitas hakiki sebagai hamba Allah. Dalam perjalanan panjang itu, manusia sering tersesat oleh bisikan dunia. Mereka menyangka bahwa nilai diri diukur dari kepemilikan, dari jumlah pujian, atau dari perhatian manusia. Padahal ukuran itu rapuh, mudah hancur, dan tidak pernah stabil. Yang stabil hanyalah apa yang Allah tetapkan sebagai ukuran kemuliaan, ketakwaan. Narasi ini hadir sebagai pengingat bahwa hidup bukan sekadar berjalan dari pagi ke malam, tetapi berjalan menuju pertemuan dengan Allah. Kita tidak hidup untuk menjadi siapa yang diinginkan dunia, tetapi menjadi siapa yang Allah inginkan. Dan untuk itu, kita perlu menggali lebih dalam, menelusuri kembali fitrah yang pernah kita tinggalkan. Setiap manusia memiliki dua wajah, wajah yang dilihat dunia dan wajah yang dilihat Allah. Wajah yang dilihat dunia bisa saja tampak hebat, mulia, dan dihormati. Namun wajah yang dilihat Allah bisa saja penuh debu, luka, dan gelap. Maka pencarian jati diri sejati bukan untuk mempercantik wajah dunia, melainkan untuk membersihkan wajah yang akan dibawa menghadap Allah. Kadang Allah menghancurkan rencana kita agar kita kembali melihat diri kita dari sisi yang berbeda. Kadang Allah mengambil sesuatu agar kita menyadari bahwa kita selama ini menggantungkan jati diri pada hal yang rapuh. Kadang Allah menunda doa-doa kita agar kita kembali bertanya, apa sebenarnya tujuan hidup ini? Jati diri manusia bukanlah apa yang dunia lihat, tetapi apa yang malaikat catat. Ia bukan tentang pencapaian, tetapi tentang penghambaan. Ia bukan tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang kepada siapa kita kembali ketika semua yang kita miliki pergi. Dan hanya mereka yang mengenal jati dirinya yang akan menemukan kedamaian hakiki. Dalam perjalanan panjang ini, kita akan belajar bagaimana hati bekerja, bagaimana jiwa menjerit, bagaimana hidup menguji, dan bagaimana Allah membimbing. Kita akan membuka lapisan-lapisan diri yang mungkin selama ini kita sembunyikan. Kita akan melihat betapa lemahnya kita, namun betapa besar kasih sayang Allah. Maka sebelum masuk ke segmen-segmen berikutnya, marilah kita siapkan hati kita. Kita buka diri kita untuk kembali mengenal Allah, karena hanya dengan mengenal Allah seseorang mampu mengenal dirinya. Dan hanya dengan mengenal jati diri, manusia mampu hidup dengan keteguhan, ketenangan, dan tujuan yang benar. Siapa sebenarnya diri kita? Setiap manusia berjalan di atas bumi dengan membawa nama, identitas, latar belakang keluarga, catatan masa lalu, serta berbagai peran sosial yang seolah-olah membentuk siapa dirinya. Namun,
Jika kita menutup mata sejenak dan bertanya dengan jujur kepada hati, siapa sebenarnya aku? Maka jawaban itu tak akan ditemukan pada kartu identitas atau pada apa yang dilihat manusia. Jati diri manusia bukanlah sekadar apa yang terlihat, melainkan apa yang tersembunyi di antara helaan napasnya, di balik rahasia hatinya, dan dalam kesadaran bahwa ia hanyalah hamba Allah yang sementara singgah di dunia. Allah menciptakan manusia dengan penuh kemuliaan. Dia meniupkan ruhnya ke dalam diri kita, sebuah kehormatan yang tidak diberikan kepada makhluk lain. Namun seringkali manusia justru menilai dirinya berdasarkan hal-hal kecil yang fana, rupa, harta, jabatan, pengakuan manusia, dan penilaian dunia. Padahal semua itu bukanlah jati diri kita yang hakiki. Semua itu hanyalah sampul sementara yang akan terlepas ketika kita kembali kepadanya. Yang tersisa hanyalah hati yang menghadap Allah dalam keadaan bersih atau penuh noda. Di terdapat fitrah, kecenderungan asli yang Allah tanamkan agar kita mengetahui dari mana kita berasal dan kemana kita akan pulang. Fitrah itu membuat hati bergetar ketika mendengar nama Allah, membuat jiwa merasa damai ketika mengingatnya, dan membuat air mata menetes ketika kita menyadari betapa sering kita lalai darinya. Maka jati diri manusia bukanlah apa yang kita bentuk dengan pencitraan dunia, melainkan apa yang Allah bentuk di dalam batin kita. Akan tetapi perjalanan di dunia membuat banyak manusia lupa bahwa dirinya hanyalah seorang hamba, lupa bahwa dunia hanyalah tempat ujian, lupa bahwa hidup bukan untuk memuaskan nafsu, tetapi untuk kembali kepada Allah dengan hati yang selamat. Lupa bahwa jati diri manusia sesungguhnya bukanlah apa yang dipuji manusia, tetapi apa yang ditulis oleh malaikat Raqib dan Atid. Dari kelupaan inilah muncul kegelisahan yang tak berkesudahan. Kegelisahan itu hadir ketika manusia menjadikan dunia sebagai pusat kehidupannya. Ketika ia mengukur dirinya dari ukuran manusia lain, bukan dari ukuran Allah. Ketika ia merasa gagal karena tidak dipuji orang, padahal ia bisa saja sangat mulia di sisi Allah. Ketika seseorang mencari identitas melalui pengakuan dunia, ia akan selalu kehilangan arah, sebab dunia tidak pernah konsisten. Hari ini memuji, besok menghina. Hari ini mengangkat, besok merendahkan. Ketika manusia kembali kepada Al-Quran, ia akan menemukan jawaban bahwa jati diri manusia adalah Abdullah, hamba Allah. Dari sanalah segala kegelisahan berhenti. Jika seseorang menyadari bahwa identitas tertingginya adalah hamba Allah, maka ia tidak lagi takut miskin, tidak lagi risau tidak dihargai, tidak lagi goncang ketika direndahkan. Sebab ia tahu bahwa kemuliaan sejatinya ditentukan oleh Allah, bukan oleh manusia. Menjadi hamba Allah berarti hidup dengan kesadaran bahwa setiap langkah, setiap kata, dan setiap keputusan adalah bagian dari perjalanan pulang kepadanya. Manusia yang menemukan jati dirinya sebagai hamba akan memandang dunia dengan berbeda. Ia tidak lagi mengejar dunia untuk memuaskan ego, tetapi melihat dunia sebagai ladang untuk menanam amal. Ia tidak lagi menjadi budak hawa nafsu, tetapi menjadikan Allah sebagai pemimpin setiap langkahnya. Namun perjalanan menemukan jati diri ini bukanlah perjalanan yang singkat. Ia membutuhkan muhasabah, tangisan di malam hari, kegagalan-kegagalan yang membuka mata, serta ujian-ujian yang mengikis kesombongan diri. Allah menjadikan hidup penuh ujian bukan untuk melemahkan kita, tetapi agar jati diri kita kembali jernih, bahwa manusia bukanlah apa-apa tanpa Allah dan menjadi berharga hanya ketika ia dekat dengan Allah. Orang yang tidak mengenal jati dirinya akan hidup dalam kebingungan. Mereka akan berusaha menjadi banyak hal yang tidak perlu, menjadi apa yang diinginkan manusia lain, bukan menjadi apa yang Allah kehendaki. Mereka mengejar bayang-bayang, namun tidak pernah menemukan ketenangan. Padahal ketenangan hanya turun kepada mereka yang mengenal diri sebagai hamba. Maka segmen pertama ini adalah pintu pembuka untuk melihat ke dalam diri. Bahwa jati diri manusia bukanlah luka masa lalu, bukanlah status sosial, bukanlah kelemahan diri,
bukan pula kehebatan diri. Jati diri manusia adalah fitrah yang bersaksi bahwa ia adalah ciptaan Allah, hamba Allah dan calon penghuni akhirat. Dari situlah kehidupan bermula, dan kesanalah semua yang hidup akan kembali. Manusia dan fitrah yang dibawa dari langit. Sejak sebelum manusia menginjakkan kaki di dunia, Allah telah menciptakan sebuah kesepakatan yang agung antara diri manusia dan Sang Pencipta. Dalam perjanjian itu, Allah bertanya, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Dan seluruh ruh manusia menjawab, "Benar, Engkau adalah Tuhan kami." Inilah fitrah yang mengikat manusia dengan Allah. Sebuah ikatan yang tidak akan pernah putus, meski manusia berusaha melupakannya. Fitrah ini yang menuntun manusia untuk selalu kembali kepada cahaya, sekalipun ia pernah terbenam dalam gelapnya dosa. Fitrah adalah jati diri yang paling murni. Ia tidak dapat dihancurkan oleh dunia, hanya bisa tertutup oleh debu dosa. Seberapa jauh manusia menjauh dari Allah, fitrah itu tetap hidup. Ia berbisik di dalam hati ketika manusia melakukan maksiat, memberikan rasa bersalah ketika manusia melanggar batas, dan menghadirkan ketenangan ketika manusia kembali mengingat Allah. Betapa lembutnya Allah mencintai kita, hingga ia menanamkan penunjuk arah di dalam jiwa sebelum kita terlempar ke dunia. Namun fitrah itu tidak selalu tampak jelas. Dunia seringkali membungkusnya dengan berbagai lapisan kebiasaan, lingkungan buruk, hawa nafsu, ambisi material, dan godaan syaitan. Akhirnya manusia lupa apa yang sebenarnya ia cari dalam hidup, dan lupa bahwa ketenangan bukan berasal dari jumlah harta, banyaknya pujian atau tingginya jabatan, melainkan dari kesadaran bahwa ia sedang berjalan menuju Allah. Salah satu bukti bahwa fitrah itu hidup adalah keberadaan kehampaan yang dirasakan manusia ketika ia jauh dari Allah. Kehampaan itu bukanlah penyakit, tetapi panggilan. Ia seperti alarm yang berbunyi ketika jiwa terlalu lama tidak bermunajat. Banyak orang mencoba mengobatinya dengan kesenangan dunia, namun semakin ia mengejarnya, semakin gelap hatinya terasa, sebab yang hilang bukan harta, bukan cinta manusia, tetapi Allah. Fitrah juga membuat manusia mampu menangis tanpa alasan duniawi. Ada orang yang tiba-tiba merasa sesak saat mendengar ayat Al-Quran, padahal hidupnya tampak baik-baik saja. Ada yang luluh saat melihat orang tua sholat dengan tubuh renta. Ada yang tersentuh saat melihat seseorang bertaubat. Itu adalah panggilan fitrah, panggilan dari Allah yang mengajak manusia kembali kepada jati dirinya. Di sisi lain, fitrah membuat manusia mencintai kebaikan secara alami. Manusia merasa damai ketika berbuat baik, meski tidak ada yang melihat. Mereka merasa ringan ketika memaafkan, meski hati sempat disakiti. Mereka merasa bahagia ketika memberi, meski hartanya sedikit. Ini semua bukan kebetulan, tetapi karena manusia memang diciptakan untuk menjadi baik. Namun dunia mengajari kita untuk menjadi sebaliknya. Fitrah juga memengaruhi cara manusia memandang kematian. Siapapun, bahkan yang jauh dari agama, akan merasakan satu getaran halus di hati ketika membicarakan kematian. Bukan semata karena takut, tetapi karena jiwa tahu bahwa kematian adalah pintu pulang. Ketika manusia menyadari hal ini, ia akan lebih mudah menerima bahwa hidup bukan untuk selamanya dan jati dirinya bukan untuk dunia, tetapi untuk akhirat. Jika manusia hidup sesuai fitrah, ia tidak akan tersesat. Fitrah akan menuntun manusia dalam memilih jalan. Ia membuat manusia sensitif terhadap kebenaran, tersentuh oleh kebaikan, dan menjauhi keburukan, bukan karena takut dihukum, tetapi karena itu bertentangan dengan kesucian jiwanya. Maka semakin jauh manusia dari Allah, semakin tumpul fitrahnya dan semakin sulit ia mengenali dirinya sendiri. Untuk menjaga fitrah tetap lembut, manusia perlu membersihkan hati dari noda yang menumpuk setiap hari. Dengan istighfar, muhasabah, sholat malam, membaca Al-Quran, dan menjauhi dosa, fitrah kembali berkilau. Saat itu manusia akan merasakan ketenangan yang tak bisa digantikan oleh apapun. Ketika fitrah hidup, manusia pun hidup.
Ketika fitrah mati, manusia hanya menjadi tubuh yang berjalan tanpa arah. Jati diri manusia dimulai dari mengenali fitrah ini. Fitrah adalah cahaya pertama yang Allah berikan kepada kita sebelum dunia menawarkan kegelapannya. Barang siapa menjaga fitrahnya, ia akan menemukan jati dirinya. Dan barang siapa memadamkannya, ia akan hidup dalam kebingungan. Maka segmen ini mengajak kita untuk melihat kembali ke dalam batin. Apakah fitrah itu masih bersinar, ataukah telah redup tertutup debu dosa? Jati diri manusia dalam pandangan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang bukan hanya memberi hukum, tetapi juga menjelaskan jati diri manusia dari awal hingga akhir. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan dengan tegas bahwa manusia diciptakan dalam sebaik-baik bentuk, namun ia juga makhluk yang paling mudah lupa. Kontradiksi inilah yang membuat manusia unik. Ia bisa menjadi lebih mulia dari malaikat atau lebih rendah dari binatang, bergantung pada arah hatinya. Dalam surat Al-Mu'minun, Allah menyebutkan tahapan penciptaan manusia dengan sangat detail. Dari sari pati tanah, menjadi air mani, segumpal darah, segumpal daging, hingga menjadi makhluk yang sempurna. Ini bukan sekadar penjelasan biologis, tetapi penjelasan bahwa manusia berasal dari sesuatu yang hina, namun dimuliakan oleh Allah. Maka jati diri manusia mengandung dua sisi, kehinaan asalnya dan kemuliaan ruhnya. Allah juga menjelaskan bahwa manusia adalah khalifah di bumi. Sebagai khalifah, manusia membawa amanah besar. Ia bukan sekadar penduduk dunia, tetapi penjaganya. Ia bukan sekadar makhluk yang makan dan tidur, tetapi makhluk yang memakmurkan bumi dengan kebaikan dan menghindari kerusakan. Manusia yang tidak memahami amanah ini akan kehilangan jati diri dan hidup hanya mengikuti arus dunia. Dalam Al-Quran, manusia digambarkan memiliki kelemahan, mudah gelisah, mudah putus asa, mudah bangga diri, dan mudah tergoda. Namun Allah juga memberi manusia kekuatan yang luar biasa, kemampuan memilih. Dengan kemampuan memilih ini, manusia menentukan apakah ia akan menjadi hamba yang taat atau makhluk yang sombong. Jati diri manusia diuji melalui pilihan-pilihan hidupnya. Al-Quran juga menjelaskan bahwa manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Ia menginginkan hasil instan, padahal jalan menuju kemuliaan membutuhkan kesabaran dan keteguhan. Ketika manusia tergesa-gesa, ia lupa siapa dirinya. Ia lupa bahwa hidup memiliki proses. Ia lupa bahwa setiap ujian memiliki hikmah. Ia lupa bahwa Allah tidak pernah terburu-buru dalam memberi. Allah juga menyebutkan bahwa manusia seringkali enggan bersyukur. Ketika diberi nikmat, ia lupa kepada Allah. Ketika diuji, ia mengeluh. Padahal syukur adalah kunci untuk menemukan jati diri. Orang yang bersyukur akan melihat dunia dengan mata yang berbeda. Ia melihat setiap detik hidup sebagai karunia, bukan sebagai beban. Inilah tingkat kesadaran yang hanya bisa diraih oleh hati yang mengenal Allah. Al-Quran memberikan gambaran tentang manusia beriman. Mereka yang tenang hatinya dengan mengingat Allah. Ketika hati manusia tenang, jati dirinya menjadi kuat. Ia tidak goyah oleh godaan dunia, tidak runtuh oleh cobaan, dan tidak sombong oleh kenikmatan. Hati yang tenang adalah bukti bahwa jati diri manusia telah kembali kepada fitrah. Di sisi lain, Al-Quran juga menggambarkan manusia yang mengikuti hawa nafsu. Mereka hidup untuk dunia, berlomba-lomba dalam kesenangan sementara, dan lupa bahwa hidup ini hanya sementara. Ketika manusia menjadikan hawa nafsu sebagai pemimpin, ia kehilangan jati dirinya. Ia menjadi makhluk yang berjalan tanpa tujuan, mengejar sesuatu yang tidak pernah bisa memuaskannya. Al-Quran mengingatkan manusia bahwa nilai dirinya bukan diukur dari fisik, harta, atau kedudukan, tetapi dari ketakwaan. Inilah penentu jati diri yang sebenarnya. Ketakwaan adalah cahaya yang membimbing manusia dalam setiap keputusan. Orang yang bertakwa selalu sadar bahwa setiap langkahnya diperhatikan oleh Allah. Kesadaran inilah yang membentuk jati diri yang kuat. Dengan demikian, Al-Quran bukan hanya kitab petunjuk,
tetapi cermin bagi manusia untuk melihat siapa dirinya. Barang siapa membaca Al-Quran dengan hati, ia akan menemukan dirinya. Barang siapa mengabaikannya, ia akan kehilangan arah. Sebab jati diri manusia tidak dibangun oleh dunia, tetapi dibangun oleh wahyu yang datang dari Allah. Peran hati dalam menemukan jati diri. Hati adalah pusat jati diri manusia. Bukan wajah yang dilihat orang, bukan harta yang dicatat dunia, bukan jabatan yang dipuji manusia. Yang Allah nilai pertama kali adalah hati. Jika hati itu bersih, jati diri manusia bersih. Jika hati itu keruh, jati diri manusia pun ikut gelap. Karena itu Rasulullah bersabda, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, rusaklah seluruh tubuh. Hati adalah tempat jatuhnya pandangan Allah. Hati manusia memiliki dua pintu, pintu cahaya dan pintu gelap. Pintu cahaya terbuka ketika seseorang mengingat Allah, membaca Al-Quran, bertaubat, dan melakukan amal kebaikan. Sedangkan pintu gelap terbuka ketika seseorang sibuk dengan dosa, maksiat, kelalaian, dan ambisi dunia tanpa batas. Jati diri manusia dibentuk oleh pintu mana yang lebih sering ia buka. Ketika hati dipenuhi cahaya, manusia mudah mengenali siapa dirinya. Ia sadar bahwa hidup ini sementara. Ia merasa ringan menjalankan kebaikan. Ia tidak terpesona pada dunia. Ia takut menzalimi orang lain. Ia memaafkan lebih banyak daripada marah. Inilah tanda jati diri manusia mulai kembali kepada fitrah. Hati yang bercahaya adalah hati yang mengenal arah pulang. Sebaliknya, ketika hati dipenuhi gelap, manusia sulit mengenali dirinya. Ia mudah marah, mudah tersinggung, cepat iri, mudah menyerah, sulit memaafkan, dan selalu merasa kosong. Ia merasa ada sesuatu yang hilang, tetapi tidak tahu apa. Ia mencoba menutup kehampaan itu dengan hiburan dunia, tetapi tidak pernah puas. Itulah hati yang tersesat dari jati dirinya. Hati yang kotor tidak terjadi tiba-tiba. Ia terbentuk dari setetes demi setetes dosa yang dilakukan tanpa penyesalan. Setiap dosa menempel seperti titik hitam pada hati. Semakin banyak titik itu, semakin gelap hati seseorang. Ketika hati gelap, seseorang tidak lagi mampu melihat kebenaran dengan jelas. Ia bisa tahu apa yang benar, tetapi tidak merasakannya. Ia bisa dengar nasihat, tetapi tidak menyentuhnya. Untuk menemukan jati diri, manusia harus membersihkan hatinya. Dan cara membersihkan hati bukan dengan memaksa diri menjadi sempurna, tetapi dengan kembali kepada Allah setiap kali jatuh. Istighfar adalah sapu yang membersihkan hati. Taubat adalah air yang mencucinya. Salat malam adalah cahaya yang menembus gelapnya. Semua itu adalah obat yang Allah berikan agar manusia tidak kehilangan dirinya. Hati juga memiliki sifat lembut yang mudah tersentuh. Ketika seseorang melihat kematian, hatinya bergetar. Ketika ia mendengar Al-Quran, air matanya menetes. Ketika ia menyaksikan orang tua renta berjalan dengan susah payah menuju masjid, ia merasa malu pada dirinya sendiri. Sentuhan-sentuhan inilah yang mengingatkannya bahwa ia hanyalah hamba, bukan penguasa dunia. Hati yang hidup adalah hati yang selalu ingin dekat dengan Allah. Ia rindu sujud, rindu membaca Al-Quran, rindu bermunajat, rindu menangis dalam doa. Hati yang menemukan Allah akan menemukan dirinya, sebab hanya kepada Allah seseorang bisa mengenal siapa dirinya sebenarnya. Banyak orang merasa tidak mengenal dirinya karena mereka tidak mengenal Tuhannya. Bagaimana mungkin seseorang tahu siapa dirinya jika ia tidak tahu siapa yang menciptakannya? Karena itu perjalanan menemukan jati diri bukan perjalanan keluar diri, tetapi perjalanan ke dalam hati. Setiap kali hati mendekat kepada Allah, jati diri pun semakin jelas. Maka segmen ini mengajarkan bahwa kunci jati diri terletak pada hati. Jika hati hidup, jati diri terbangun. Jika hati mati, manusia hanya menjadi jasad yang bergerak tanpa makna. Hati adalah rumah bagi ruh, dan ruh adalah napas bagi jati diri. Saat hati bersih, manusia kembali kepada fitrah, kembali kepada Allah, kembali kepada dirinya sendiri. Jati diri yang rusak oleh dunia.
Dunia adalah tempat ujian, bukan tempat menetap. Namun banyak manusia mengira bahwa dunia adalah segalanya. Ketika manusia terlalu mencintai dunia, jati dirinya rusak perlahan. Ia mulai mendefinisikan dirinya berdasarkan standar dunia, penampilan, popularitas, kekayaan, jabatan, dan pencapaian material. Padahal semua itu fana dan tidak menentukan nilai manusia di sisi Allah. Kerusakan jati diri terjadi ketika manusia membiarkan dunia masuk ke dalam hatinya. Dunia sejatinya diciptakan untuk berada di tangan, bukan di hati. Ketika ia masuk ke hati, ia menjadi racun. Ia membuat manusia lupa kepada Allah, lupa tujuan hidup, bahkan lupa bahwa ia hanyalah hamba. Dunia yang masuk ke hati membuat manusia sulit merasakan ketenangan sekalipun ia terlihat bahagia. Bagi sebagian orang, dunia adalah tempat untuk dihormati. Mereka merasa jati dirinya naik ketika dipuji dan jatuh ketika dihina. Padahal nilai manusia tidak pernah ditentukan oleh pandangan manusia lain. Mereka lupa bahwa manusia yang paling dicintai Allah pernah dihina oleh kaumnya, diusir dari kampung halamannya, dan diperlakukan seolah tidak berharga. Maka ukuran dunia bukanlah ukuran hakiki. Dunia juga merusak jati diri melalui kesibukan yang melampaui batas. Banyak manusia kehilangan dirinya karena terlalu sibuk mengejar sesuatu yang tidak akan ia bawa ke kubur. Ia bekerja keras sampai lupa sholat, lupa istirahat, lupa keluarga, dan lupa dirinya. Ia menghabiskan hidup untuk mengumpulkan apa yang akan ditinggalkan. Dunia menawarkan godaan yang terlihat manis namun beracun. Kesuksesan tanpa Allah terasa manis di awal, tetapi pahit di akhir. Popularitas tanpa keberkahan terlihat indah, tetapi kosong di dalam. Harta tanpa syukur terlihat kaya, tetapi hatinya miskin. Jati diri manusia tidak bisa dibangun di atas sesuatu yang sementara, karena ia akan runtuh seiring berlalunya dunia. Selain itu, dunia mengajarkan manusia untuk berpura-pura. Banyak orang tidak menjadi dirinya karena takut tidak diterima. Mereka mengenakan topeng demi mendapat pujian dan pengakuan. Mereka berusaha terlihat kuat, padahal hati rapuh. Mereka berusaha terlihat bahagia, padahal jiwa kosong. Ketika seseorang terlalu lama memakai topeng, ia lupa wajah aslinya. Dunia juga merusak jati diri melalui perbandingan. Ketika manusia membandingkan dirinya dengan orang lain, ia akan kehilangan dirinya. Ia sibuk mengejar apa yang dimiliki orang lain, bukan apa yang Allah tetapkan untuknya. Ia lupa bahwa setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda. Perbandingan adalah cara tercepat untuk membuat manusia tidak bahagia dan tidak mengenal jati dirinya. Kerusakan jati diri juga muncul ketika manusia hidup demi kepuasaan nafsu. Nafsu tidak pernah puas, semakin diikuti, semakin besar tuntutannya. Nafsu membuat manusia lupa tujuan hidup, lupa akhirat, lupa bahwa dunia tidak abadi. Nafsu adalah penghalang terbesar antara manusia dan jati dirinya. Namun meski dunia merusak, Allah selalu membuka jalan kembali. Allah tidak menutup pintu bagi hati yang ingin pulang. Bahkan ketika seseorang telah terjerumus sangat jauh, fitrahnya tetap ada. Dunia hanya bisa menutupnya, bukan menghancurkannya. Sebab Allah tidak menciptakan sesuatu untuk kemudian dibiarkan hancur tanpa harapan. Segmen ini mengajarkan bahwa dunia bukanlah musuh, tetapi ujian. Jika manusia menempatkannya di tangan, ia menjadi sarana. Jika diletakkan di hati, ia menjadi bencana. Jati diri manusia hanya bisa ditemukan ketika dunia ditempatkan pada tempatnya. Jati diri yang diuji oleh musibah. Musibah adalah cermin. Ia menyingkap siapa diri seseorang sebenarnya. Ada yang ketika diuji kehilangan seluruh ketenangan, ada yang justru semakin dekat dengan Allah. Ada yang musibahnya menguatkan, ada yang menghancurkan. Semua itu terjadi karena jati diri manusia terlihat paling jelas ketika ia tidak memiliki apa-apa selain Allah. Musibah menghilangkan semua hiasan dunia, sehingga yang tersisa hanyalah diri manusia yang sejati. Ketika Allah mengambil sesuatu dari kita, itu bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengembalikan kita kepada diri yang sesungguhnya.
Allah ingin kita melihat jati diri yang selama ini tertutup kesibukan, ambisi, dan dunia. Dalam musibah, manusia menyadari bahwa kekuatannya terbatas. Betapa sering kita merasa mampu mengendalikan hidup, tetapi sebuah ujian kecil sudah cukup untuk mengguncang seluruh ketenangan kita. Musibah mengingatkan kita bahwa kita adalah hamba yang lemah, dan jati diri manusia yang sebenarnya adalah ketergantungan kepada Allah. Musibah juga mengajar manusia untuk bersabar. Sabar bukan sekadar menahan diri, tetapi menerima bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik. Ketika seseorang mampu bersabar, jati dirinya menjadi kuat. Ia tidak hancur oleh keadaan, tetapi tumbuh melaluinya. Ia tidak mengeluh tetapi memahami bahwa setiap ujian membawa pelajaran. Sebagian manusia justru menemukan jati dirinya melalui musibah. Mereka yang dulunya lalai menjadi dekat dengan Allah. Mereka yang dulunya sombong menjadi rendah hati. Mereka yang dulunya mengejar dunia mulai sadar bahwa dunia tidak layak dikejar. Musibah bukan untuk mematahkan manusia, tetapi untuk membentuknya. Dalam musibah, doa manusia menjadi lebih jujur. Ia tidak meminta dengan kata-kata yang indah, tetapi dengan hati yang penuh luka. Doa seperti inilah yang paling dekat dengan Allah. Ketika seseorang jatuh sujud dengan air mata, saat itulah ia menemukan jati dirinya sebagai hamba. Musibah meluruhkan ego dan meninggalkan hati yang bersih. Allah tidak mendatangkan musibah kecuali sesuai kemampuan hambanya. Ini berarti setiap musibah adalah bukti kekuatan, bukan kelemahan. Jika Allah memberi ujian, itu berarti kita mampu melewatinya. Jati diri manusia terangkat ketika ia menerima ujian dengan tawakal dan yakin bahwa Allah tidak pernah salah. Ada orang yang setelah musibah justru menjadi lebih lembut, lebih peduli, lebih memahami, dan lebih mudah bersyukur. Inilah jati diri yang sejati. Musibah menghancurkan lapisan-lapisan keras dalam hati, sehingga kelembutan bisa muncul. Tanpa musibah, manusia seringkali terlalu keras untuk menyadari nilai dirinya. Namun ada juga yang musibah menjauhkannya dari Allah. Ini terjadi ketika hati menolak takdir, marah pada dunia, dan lupa bahwa musibah adalah tanda kasih sayang Allah. Jika hati tidak kembali kepada Allah dalam musibah, jati dirinya akan semakin jauh dari kebenaran. Musibah adalah ujian untuk melihat kemana hati berpaling. Segmen ini mengajarkan bahwa musibah tidak pernah datang untuk merusak, tetapi untuk mengembalikan manusia kepada jati dirinya. Barang siapa menerima musibah sebagai panggilan Allah, ia akan menemukan dirinya. Barang siapa menolaknya, ia akan kehilangan dirinya. Musibah adalah jalan pulang bagi hati yang tersesat. Jati diri dan hubungan manusia dengan Allah. Hubungan manusia dengan Allah adalah fondasi jati diri. Tanpa hubungan ini, manusia hanyalah makhluk yang berjalan tanpa arah. Tetapi ketika hubungan ini kuat, manusia menemukan cahaya yang membimbing setiap langkahnya. Hanya dengan dekat kepada Allah, seseorang bisa melihat siapa dirinya sebenarnya. Hubungan dengan Allah bukan hanya tentang ibadah lahiriah seperti sholat dan puasa, tetapi tentang kesadaran di dalam hati. Seseorang bisa sholat, namun tidak merasa dekat dengan Allah. Seseorang bisa puasa, tetapi hatinya jauh dari Tuhannya. Hubungan dengan Allah dibangun dengan keikhlasan, bukan sekadar rutinitas. Jati diri seorang mukmin terbentuk dari keyakinannya kepada Allah. Keyakinan bahwa Allah Maha melihat membuatnya jujur. Keyakinan bahwa Allah Maha mengatur membuatnya tenang. Keyakinan bahwa Allah Maha penyayang membuatnya memaafkan. Keyakinan bahwa Allah Maha adil membuatnya bersabar. Dengan keyakinan inilah manusia menemukan arah hidupnya. Ketika manusia menjalin hubungan dekat dengan Allah, ia merasa selalu diawasi oleh kasih sayangnya. Ia tidak merasa sendirian menghadapi masalah. Ia tahu bahwa Allah bersamanya. Inilah yang membuat jati dirinya tenang. Jati diri yang kuat berasal dari hati yang yakin, bukan dari tubuh yang kuat. Hubungan dengan Allah juga mengajarkan manusia untuk merendah. Ketika ia merasakan kebesaran Allah, kebanggaan diri pun hancur. Ia sadar bahwa dirinya kecil di hadapan Sang Pencipta. Kesadaran ini melahirkan tawadu.
Ia tidak sombong atas keberhasilan karena ia tahu semua dari Allah. Inilah jati diri yang matang. Hubungan dengan Allah membuat manusia tidak bergantung pada makhluk. Ia tidak terlalu berharap pada manusia, tidak terlalu kecewa ketika dikhianati, dan tidak terlalu terluka ketika ditinggalkan. Ia tahu bahwa satu-satunya tempat bergantung hanyalah Allah. Ketika seseorang menggantungkan hatinya kepada Allah, jati dirinya menjadi kuat. Manusia yang dekat dengan Allah tidak mudah terpengaruh oleh dunia. Ia tidak bangga ketika dipuji dan tidak hancur ketika dicaci. Ia menempuh hidup dengan ketenangan. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi telah Allah tetapkan. Ia tidak merasa tersesat karena hatinya berada di bawah bimbingan Allah. Hubungan dengan Allah juga melahirkan kecintaan. Cinta kepada Allah membuat manusia mencintai kebaikan, membenci dosa, dan menjadi lembut kepada sesama. Cinta kepada Allah adalah sumber segala kekuatan moral. Dengan cinta itu, jati diri manusia menjadi mulia. Namun hubungan ini tidak bisa dibangun dalam sehari. Ia membutuhkan mujahadah, usaha sungguh-sungguh. Ia butuh waktu, butuh air mata, butuh perjuangan melawan nafsu. Tetapi setiap langkah menuju Allah dibalas oleh Allah dengan 10 langkah menuju hambanya. Inilah kasih sayang Allah kepada kita. Segmen ini menegaskan bahwa jati diri manusia tidak terletak pada apa yang ia miliki, tetapi pada siapa ia sembah. Barang siapa menjadikan Allah sebagai pusat hidupnya, jati dirinya kokoh. Barang siapa menjadikan dunia sebagai pusat hidupnya, jati dirinya rapuh. Hubungan dengan Allah adalah akar dari segala kebaikan. Jati diri dan perjalanan hidup. Hidup adalah perjalanan panjang yang penuh belokan, tanjakan, turunan, bahkan jalan buntu. Dalam perjalanan itu, manusia berubah berkali-kali. Ia tidak sama seperti ketika ia masih kecil, tidak sama seperti ketika remaja, dan tidak sama seperti saat dewasa. Perubahan ini membentuk jati diri. Allah menggerakkan hidup manusia melalui peristiwa-peristiwa yang tampak kecil namun berdampak besar. Setiap fase hidup memiliki pelajaran. Masa kecil mengajarkan kejujuran dan kepolosan. Masa remaja mengajarkan kesalahan dan keberanian. Masa dewasa mengajarkan tanggung jawab dan kedewasaan. Masa tua mengajarkan kebijaksanaan dan persiapan pulang. Jati diri manusia dibentuk oleh bagaimana ia mengambil pelajaran dari fase-fase itu. Allah memberikan setiap orang perjalanan hidup yang berbeda. Ada yang hidupnya berat sejak kecil, ada yang baru diuji ketika dewasa, dan ada pula yang hidupnya tenang. Semua itu bukan kebetulan. Allah menulis perjalanan hidup sesuai dengan jati diri yang ingin ia bentuk pada diri hambanya. Tidak ada perjalanan yang sia-sia. Perjalanan hidup seringkali dipenuhi penyesalan. Banyak manusia menatap masa lalu dengan air mata. Namun Allah tidak melihat masa lalu seseorang selama ia bertaubat dan berubah. Yang Allah lihat adalah hati hari ini. Jati diri manusia dibentuk bukan oleh kesalahannya, tetapi oleh pilihan yang ia ambil setelah melakukan kesalahan. Dalam perjalanan hidup manusia akan kehilangan banyak hal. Kehilangan teman, kehilangan keluarga, kehilangan kesempatan, kehilangan masa muda. Kehilangan ini mengajarkan manusia tentang kefanaan dunia. Jati diri manusia menjadi lebih kuat ketika ia mampu menerima bahwa tidak ada yang abadi selain Allah. Perjalanan hidup juga mempertemukan manusia dengan orang-orang tertentu. Ada yang hadir untuk mengajarkan kesabaran, ada yang hadir untuk mengajarkan keikhlasan, dan ada pula yang hadir untuk mengajarkan arti kehilangan. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup seorang mukmin. Semua pertemuan dan perpisahan dibimbing oleh Allah. Dalam perjalanan hidup, manusia juga sering menemui kegagalan. Kegagalan bukan tanda bahwa seseorang tidak berharga, tetapi tanda bahwa Allah sedang mengajarinya untuk menjadi lebih matang. Kegagalan adalah bagian dari pembentukan jati diri. Dengan kegagalan, manusia belajar untuk tidak sombong dan untuk percaya bahwa Allah selalu punya rencana lebih baik. Perjalanan hidup tidak selalu jelas.
Ada kalanya manusia merasa tersesat, merasa tidak tahu arah, merasa tidak ada tujuan. Namun justru di titik itulah jati diri seseorang terlihat. Hanya orang yang yakin pada Allah yang mampu bertahan ketika arah hidup terasa kabur. Perjalanan hidup akan terus berjalan sampai manusia kembali kepada Allah. Maka siapapun yang ingin menemukan jati dirinya harus menatap hidup sebagai perjalanan pulang. Ia tidak berjalan untuk dunia, tetapi untuk akhirat. Ia tidak mengejar sesuatu yang akan ditinggalkan, tetapi mengejar sesuatu yang akan dibawa. Segmen ini mengajarkan bahwa jati diri manusia tidak dibentuk oleh satu peristiwa saja, tetapi oleh keseluruhan perjalanan hidup. Setiap langkah, setiap air mata, setiap ujian, dan setiap kebahagiaan membentuk diri kita. Allah sedang menulis kisah hidup kita, dan dalam setiap halaman itu, jati diri kita semakin terlihat. Jati diri dan amal perbuatan. Amal perbuatan adalah bukti nyata jati diri manusia. Apa yang dilakukan seseorang menggambarkan apa yang ada di hatinya. Orang yang hatinya baik akan melakukan kebaikan meski tidak dilihat. Orang yang hatinya rusak akan sulit mengerjakan kebaikan meski ia memiliki banyak kesempatan. Amal adalah bahasa hati yang terlihat. Allah tidak melihat rupa atau harta manusia, tetapi melihat hati dan amalnya. Amal adalah cermin bagi jati diri. Ketika seseorang memperbaiki amal, ia sedang memperbaiki dirinya. Ketika seseorang memperbanyak kebaikan, ia sedang memperkuat jati dirinya. Amal kebaikan adalah cara Allah mengangkat derajat hamba-Nya. Ada amal yang terlihat kecil, namun sangat besar nilainya di sisi Allah. Senyuman, sedekah kecil, membantu orang, menahan marah, memaafkan, dan menyingkirkan duri dari jalan. Amal-amal kecil ini membentuk jati diri manusia menjadi lembut. Allah menilai ketulusan, bukan besarnya perbuatan. Di sisi lain, ada amal yang terlihat besar namun tidak bernilai karena tidak dilakukan dengan ikhlas. Ada orang yang sholat tetapi hatinya lalai. Ada yang sedekah untuk dipuji. Ada yang membantu orang lain untuk mendapat status sosial. Amal seperti ini tidak membangun jati diri, tetapi justru menghancurkannya karena dibangun di atas kebohongan. Amal juga mengubah hati. Ketika seseorang terus berbuat baik, hatinya menjadi lebih lembut. Ketika seseorang terus berbuat dosa, hatinya menjadi keras. Amal menentukan jati diri seseorang seperti makanan menentukan tubuh. Apa yang kita lakukan setiap hari menentukan seperti apa kita di akhir hayat. Ada amal yang khusus membentuk jati diri, seperti sholat malam. Dalam kesunyian malam, manusia berbicara dengan Allah tanpa diketahui siapapun. Itulah waktu ketika jati diri yang sejati muncul. Hanya manusia yang benar-benar mengenal Allah yang mampu bangun di sepertiga malam. Itulah amal yang membersihkan hati dan memperkuat jiwa. Ada pula amal seperti sedekah diam-diam. Ini adalah amal yang membentuk jati diri menjadi penuh kasih, tanpa perlu pengakuan. Amal yang tersembunyi adalah amal yang paling jujur. Allah sangat mencintai hamba yang melakukan kebaikan tanpa ingin dilihat makhluk. Amal juga termasuk meninggalkan dosa. Kadang meninggalkan satu maksiat lebih berat daripada melakukan 1000 kebaikan. Namun meninggalkan dosa adalah tanda jati diri yang kuat. Itu bukti manusia mampu menguasai hawa nafsunya. Orang yang mampu meninggalkan dosa adalah orang yang sedang menata dirinya menuju Allah. Setiap amal akan kembali kepada pelakunya. Amal baik memberi ketenangan, amal buruk memberi kegelisahan. Itulah hukum Allah yang tidak pernah berubah. Barang siapa ingin mengenali jati dirinya, lihatlah apa yang ia lakukan dalam sehari. Jati diri tidak terletak pada ucapan, tetapi pada tindakan. Segmen ini mengajarkan bahwa amal adalah bagian dari jati diri. Amal adalah bukti hubungan seseorang dengan Allah. Amal adalah bukti kesungguhan hati. Dan amal adalah bekal yang akan dibawa ke akhirat. Barang siapa ingin menemukan jati dirinya, perbaikilah amalnya.
kembali kepada jati diri yang sesungguhnya. Pada akhirnya, jati diri manusia adalah perjalanan pulang. Pulang kepada fitrah, pulang kepada hati yang bersih, pulang kepada Allah. Dunia ini penuh dengan hal-hal yang membuat manusia lupa dirinya, tetapi Allah selalu memberi tanda agar kita kembali. Kematian, musibah, kebahagiaan, pertemuan, perpisahan, semuanya adalah undangan untuk kembali kepada jati diri. Jati diri manusia bukanlah apa yang ia lakukan di masa lalu, tetapi apa yang ia perjuangkan hari ini. Tidak peduli seberapa jauh seseorang pernah jatuh, ia tetap bisa kembali kepada jati dirinya. Allah tidak pernah menutup pintu bagi orang yang ingin pulang. Fitrah tidak pernah mati, hanya tertutup. Dan ia akan kembali bersinar ketika manusia bertaubat. Untuk kembali kepada jati diri, manusia harus melepaskan hal-hal yang membebani jiwanya. Lepaskan keinginan untuk dihargai manusia. Lepaskan beban masa lalu. Lepaskan amarah dan dendam. Lepaskan dunia dari hati. Sebab hati yang penuh tidak memiliki ruang bagi Allah. Jati diri hanya muncul ketika hati lapang. Untuk kembali kepada jati diri, manusia juga harus mengakui kelemahan dirinya. Mengakui bahwa ia tidak mampu tanpa Allah. Mengakui bahwa ia sering salah. Mengakui bahwa ia pernah tersesat. Pengakuan ini bukan kelemahan, tetapi kekuatan. Hanya orang yang berani jujur pada dirinya yang bisa kembali kepada Allah. Manusia yang mengenal jati dirinya akan hidup dengan tenang. Ia tidak lagi mengejar hal-hal yang tidak penting. Ia tidak lagi sibuk membuktikan diri kepada manusia. Ia hanya ingin Allah ridha. Itulah yang membuat hidupnya damai. Damai bukan karena dunia memuji, tetapi karena hati mengenal jalan pulang. Kembali kepada jati diri berarti kembali kepada Al-Quran. Di dalamnya terdapat cermin untuk melihat diri. Ada ayat-ayat yang menegur, ada yang menenangkan, ada yang menyembuhkan. Al-Quran adalah kitab yang membentuk jati diri manusia menjadi kuat namun lembut, rendah hati namun tegar, sederhana namun bermakna. Kembali kepada jati diri berarti kembali kepada solat. Solat adalah waktu ketika manusia berdiri sebagai hamba di hadapan Tuhannya. Dalam sujud, manusia menemukan dirinya. Dalam sujud, manusia merasakan ketenangan yang tidak ditemukan dimanapun. Dalam sujud, manusia kembali kepada jati diri yang paling mulia. Kembali kepada jati diri juga berarti memperbaiki hubungan dengan manusia. Tidak mungkin seseorang mengenal dirinya jika ia memutus silaturahmi, menebar kebencian, atau menyakiti orang lain. Hati yang keras tidak mampu mengenali dirinya. Hanya hati yang lembut, yang mudah menerima cahaya Allah. Pada akhirnya, jati diri manusia adalah hamba Allah. Semua perjalanan hidup mengarah ke sana. Semua kebaikan membentuk itu. Semua ujian meneguhkan itu. Semua musibah mengingatkan itu. Dan semua nikmat membuktikan itu. Jati diri manusia bukan untuk dunia, tetapi untuk akhirat. Segmen terakhir ini menutup seluruh perjalanan dengan satu kesadaran, bahwa menemukan jati diri berarti menemukan Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia akan mengenal dirinya. Barang siapa mengenal dirinya, ia akan mengenal Tuhannya. Dan barang siapa berjalan kepada Allah, Allah akan membimbingnya hingga ia tiba di rumah yang abadi. Perjalanan panjang untuk menemukan jati diri bukanlah perjalanan satu malam. Ia adalah perjalanan seumur hidup, perjalanan antara kita dan Allah, perjalanan yang tidak dilihat manusia tetapi sangat berarti di sisinya. Kita mungkin tersandung, jatuh, bangkit, kehilangan arah, lalu menemukan jalan kembali. Itulah proses menjadi seorang hamba. Dunia tidak selalu ramah terhadap mereka yang ingin kembali kepada Allah. Ada hinaan, ada keraguan, ada bisikan yang menjerumuskan. Namun siapapun yang memegang identitasnya sebagai hamba Allah tidak akan dibiarkan berjalan sendirian. Allah selalu bersama orang-orang yang kembali kepadanya dengan hati yang tulus. Ketika seseorang mengenali jati dirinya, ia tidak lagi gelisah memikirkan dunia. Ia tidak lagi sibuk memuaskan mata manusia. Ia tidak lagi mengejar validasi yang melelahkan.
sebab ia tahu bahwa tempat kembali hanyalah satu, Allah, dan yang menentukan nilai dirinya hanyalah satu, Allah. Jati diri bukanlah tentang menjadi sempurna, tetapi tentang menyadari kelemahan dan memperbaikinya. Bukan tentang tidak pernah jatuh, tetapi tentang bangun setiap kali jatuh. Bukan tentang menjadi manusia yang tidak berdosa, tetapi tentang menjadi manusia yang tidak berhenti bertaubat. Setiap air mata di malam hari, setiap doa yang lirih, setiap penyesalan yang dalam adalah bukti bahwa dalam diri kita masih ada fitrah yang hidup. Fitrah itu memanggil kita kembali ke jalan Allah. Dan selama fitrah itu masih menyala, harapan itu masih ada, betapapun gelapnya masa lalu seseorang. Allah tidak pernah bertanya seberapa besar kegagalanmu. Allah hanya bertanya sejauh mana engkau kembali kepadanya. Allah tidak melihat masa lalumu, tetapi melihat niatmu hari ini. Itulah yang membuat jati diri manusia sangat istimewa. Ia bisa berubah, ia bisa dibentuk, ia bisa diperbaiki, selama seseorang mau mendekat kepada Allah. Dan ketika seseorang telah menemukan jati dirinya, hidup tidak lagi menjadi perjalanan yang membingungkan. Hidup menjadi tenang meski penuh ujian, menjadi terarah meski penuh liku, menjadi ringan meski terasa berat. Semua itu karena ia tahu bahwa setiap langkah adalah bagian dari perjalanan pulang kepada Allah. Segala yang kita miliki akan hilang, semua yang kita cintai akan pergi, semua yang kita bangun akan runtuh, kecuali satu hal, siapa kita di hadapan Allah. Itulah jati diri sejati yang akan kita bawa ke alam kubur, ke hari kebangkitan, dan ke hadapan Allah kelak. Maka jangan habiskan hidup untuk menjadi apa yang diinginkan manusia. Jadilah apa yang Allah inginkan. Jangan habiskan energi untuk mengejar dunia. Kejarlah ridha Allah, karena pada akhirnya hanya itu yang akan bernilai, hanya itu yang akan menyelamatkan. Semoga perjalanan ini membuka hati kita, menyinari langkah kita, dan meneguhkan jiwa kita. Semoga kita mampu hidup dengan jati diri sejati sebagai hamba Allah, dan meninggal dalam keadaan Allah ridha kepada kita. Itulah keberuntungan terbesar seorang manusia. Sebagai doa penutup, Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati, kami datang kepadamu dengan segala kelemahan kami. Kami adalah hamba yang sering lupa, sering lalai, sering terjatuh dalam dosa, namun Engkau tetap memanggil kami untuk kembali. Ya Allah, tunjukkan kepada kami siapa diri kami sebenarnya. Bersihkan hati kami dari segala kesombongan, jernihkan jiwa kami dari segala gelisah, dekatkan langkah kami dengan jalan-Mu yang lurus. Ya Rabb, jika selama ini kami menggantungkan jati diri pada dunia, maka lepaskanlah ketergantungan itu, gantikan dengan rasa cukup hanya kepadamu. Jadikan kami hamba-Mu yang mencintai-Mu melebihi apapun di dunia ini. Ampuni dosa-dosa kami, terima taubat kami, dan wafatkan kami dalam keadaan Engkau ridha kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku, jika narasi ini menyentuh hatimu, jangan biarkan kebaikan ini berhenti di kamu saja. Bagikan video ini agar lebih banyak hati yang kembali mengenal jati dirinya sebagai hamba Allah. Tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling menyentuh hatimu. Tekan tombol like dan subscribe agar kamu tidak tertinggal narasi-narasi muhasabah lain di channel Langit Jiwa. Dan yang paling penting, jadilah bagian dari perjalanan berubah menuju Allah, karena setiap langkah kecil menujunya selalu bernilai besar di sisinya. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.